pernah punya temen yang punya kena musibah. Waktu minyak tanah diganti gas itu, jeblok. Ya, berapa kilo yang 3 kilo ya? Terus sering jeblok. Wah, itu mestinya kan dijadikan pemikiran. Lalu juga, kalau memang pakai premium mahal, katanya pakai gas murah, ya mestinya langsung dijalankan, kan begitu. Tapi begini ya, harga murah, mungkin juga ini memberikan jawaban kenapa tidak jalan. Iya, kenapa Pak? Kenapa Pak? Nah, ada yang bilang bahwa harga murah terlalu murah. Kan berapa sekarang? 3.100 per liter ya. Per liter secara premium. Itu ternyata tidak bisa membangkitkan animo bisnis. Nah, sekarang ada pemikiran bagaimana kalau harganya dinaikkan. Ya, harga dinaikkan seiring dengan memang kalau nanti ada kenaikan BBM. Tapi jangan terlalu tinggi naiknya. Cukup naik sedemikian rupa sehingga membangkitkan animo investasi SPBG, animo investasi jaringan pipa. Lalu juga jangan lupa gasnya. Kan kalau gasnya kalau dia terlalu murah di ujungnya, ya kan? Dia tidak akan mengalir juga. Jadi barangkali yang harus kita pikirkan sekarang bagaimana caranya merancang harga gas sedemikian rupa sehingga tidak terlalu murah. Artinya tidak terlalu murah dapat membangkitkan investasi dan tidak terlalu mahal kepada masyarakat. Jadi supaya orang terdorong untuk berinvestasi di bidang gas. Tetapi jangan terlalu mahal juga. Kalau mahal orang tidak akan beli. Nanti rakyat dicekek lagi nasibnya. Nggak bisa itu. Itu punya hitung. Kalau Rp10 dengan bandingan Rp3, kalau dinaikkan harganya untuk investasi itu kira-kira bisa sampai Rp9 dong. Naik Rp1, Rp2 cukup. Rp1 saja. Doro ini malah mau berpartisipasi menyengsarakan rakyat. Pemburu rente. Enggak, ini loh. Kalau saya waktu pacaran, Pak. Padahal aslinya dia itu jomblo awet. Pacar saya itu anak UIN. Iya, yang dihilangi jadi anak UI. Ya, gitu. Jadi itu gini Pak, apapun, semahal apapun, demi pacar saya. Nah sekarang kita tanya pada pemerintah, semahal apapun, sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya milik Indonesia adalah semata-mata untuk rakyat, betul kan? Jadi nggak ada kata mahal, lebih ekonomi. Pemerintah tidak membuat peraturan agar pabrik-pabrik mobil bikinlah ya mobil yang pakai gas, kan gitu. Ya memang begini ya. Kalau kita cerita pasokan gas, karena isunya dengan tadi yang saya katakan masalah harga, naikin Rp1, cukup kalau menurut saya. Lalu kemudian yang kedua, sekarang kita bicara siapa yang mau beli nih? Nah itu siapa yang mau beli kan? Sekarang masyarakat umumnya kendaraan berbahan bakar minyak BBM. Berarti mesinnya segala untuk harus, minyak. Betul. Bukan untuk gas. Ya, jadi, itu harus dirubah ya? Harus ditambah sedikit. Tambah apa Pak? Yang namanya converter kit. Jadi kita memasang sebesar inilah, sebesar poci ini kira-kira ya. Dipasangkan di mobil sehingga dia itu nanti akan berfungsi sebagai pengatur mau pakai gas atau mau pakai minyak. Jadi kalau nggak ada itu masih bisa pakai minyak. Betul. Tapi kalau misalnya ada tempat pengisian gas bisa digunakan. Itu konverter namanya. Betul. Sebentar Doro, dari tadi Doro ini ngomong soal mobil. Emang Doro punya mobil? Punya. Mana? Apa aja ada. Tapi dulu memang punya mobil jenazah. Kamu itu underestimate sama Doromu. Apa kamu tidak lihat? Kenapa? Aku ini punya banyak mobil. Apa? Aduh ya. Ya mau bilang apa? Mau bilang gitu kek? Mau bilang gini kek? Pokoknya ada mobilnya. Nah itu. Nah sekarang kita pindah lagi aja deh. Ngomong sama orang bodoh, keturunan bodoh. Sekarang mau pindah aja lah kepada pemakaian bahan bakar kan susah tadi ya. Kamu kan tahu itu kan? Tahu? Ya. Tahu. Oh gampang Doro. Apa? Tinggal pasang alat yang namanya termometer itu beres. Yang salah kamu termometer. Iya. Nah ini, itu tadi Bapak menjelaskan ya. Itu bukan termometer namanya. Apa?
Tadi apa Pak namanya Pak? Converter kit. Converter kit. Oh, udah diganti toh? Iya. dulu namanya memang itu termometer ya toh. Jadi gini Doro, Ya. kalau menurut pemerintah ya, seperti dibilang Pak Monty itu, memang wajib harus menyediakan konverter itu. Seperti dulu loh, waktu konversi minyak tanah ke gas, betul tak? Ya. Semua difasilitasi, pemerintah menyediakan tabung gasnya. Gitu Doro. Selama ini memang pemerintah memberikan konverter secara gratis. Sekarang ya? Sekarang, sejak tahun 2006 barangkali. 2006. Oh, 2006, tapi khusus untuk kendaraan-kendaraan umum. Taksi, kendaraan umum dan sebagainya. Itu sudah. Bahkan diberikan kan ini harus ada ini. Pasang converter kit, lalu kemudian ada bengkel-bengkelnya. Nah, itu bengkel itu harus terdaftar. Tetapi kembali saya bilang tadi itu karena jumlah SPBG-nya sedikit, masih sedikit ya. Iya. Lalu kemudian juga ada ketakutan bahwa meleduk itu kan. Nah, itu akhirnya kemudian setelah bertahun-tahun ini kelihatannya ini agak sedikit menurun menurunnya. Nah, mungkin ini kesempatan yang momentum yang istilahnya waktunya tepat pada Ya. saat kita mau menaikkan harus harga lebih BBM. serius ya Pak ya. Harus lebih serius tuh. Saya pikir memang begitu Doro memikirkan soal peralihan ke gas itu dipikir masak-masak, dipikir mateng-mateng, seperti memikirkan soal konsumsi bahan gas ini tuh. Ya jelas pemerintah ya lebih pintar dari kamu. Lah iya. Ya sudah dipikirkan. Masalahnya itu pemerintah lupa. Ngarso sung tulodo. Berikan contoh, ya kan? Menteri-menteri pakai konverter. Kan pasti, ya kan? Nah, jadi begitu. Jadi pemerintah itu sudah melakukan. Jadikan toladan ya Jadi Doro. toladan. Tapi itulah soalnya Ya, Doro. apa? Menurut sekarang ini ya semuanya unsur pemerintah berpikir semua. Presidennya berpikir, menteri-menteri berpikir, dirjen-dirjen, gubernur berpikir, Berpikir, ya. bupati, wali kota berpikir semua. Yang nggak ada itu yang melaksanakan. Orang akan tertarik dengan sesuatu yang baru itu biasanya karena prinsip 3M. Maling main madon. Bukan.